Ya mesti harus tegas dilihat. Kalau arena ini kendali lapangannya, isu-isu menyangkut dengan pemilu curang itu tidak bisa dihambat. Kemudian keributan PDIP dengan Prabowo terbangun secara serius. Maaf, saya juga mengatakan Prabowo dan Gibran ini bisa menang. Oke. Karena akan terjadi perang kekuatan modal dan pemerintah terbelah dan mereka ada dalam ruang yang strategi. Diskusi yang lebih senyap dan strategis di kalangan yang sedang merancang ledakan di dalam pusat kekuasaan itu mengatakan mereka sudah mengidentifikasi pintu-pintu masuk. Kalau sampai misal pengentalan dukungan terhadap Prabowo menguat, maka perang di dalam internal pemerintahan itu pecah. Ini seperti peristiwa 2004 di mana SBY di stigma terzalimi, kemudian dalam pemerintahan itu pecah dan menguntungkan SBY. Ya, tapi dia keluar. Nah, momen itu mau dilakukan oleh PDIP. Mahfud akan keluar. Oke, Mahfud akan keluar. Mahfud keluar terus dia bawa itu kan data-data. Iya, sebagai orang yang dianggap dizalimi gitu ya. Dia keluar, dia bawa data-data yang dia sering umumkan. Saya sudah pegang data intelijen, data ini, data itu. Nah, itu bahaya tuh. Asumsinya kan sudah Prabowo Gibran. Iya, jadi anggap saja semuanya sudah sah semua jadi pasangan calon. Kan kalau kita bicara per hari ini kan belum ada yang sah. Tapi kita anggap sah 3 pasangan calon ini. Anda bilang 2 putaran kan? Nah sekarang saya tanya, di antara 2 putaran itu siapa dengan siapa yang head to head? Ganjar dan Anies. Ganjar dan Anies. Dan dalam head to head itu siapa yang menang menurut Anda? Anies menang. Anies menang. Anda bicara harapan atau bicara? Saya bicara dengan kesadaran yang tadi sebelumnya saya bilang kalau diserahkan kepada konsolidasi rakyat, peluang menang itu besar sekali. Ya jadi tetap ada prasyaratnya. Ada prasyarat. Bukan melenggang di karpet merah ya. Nah pertanyaan berikutnya, ya mesti harus tegas dilihat. Kalau arena ini kendali lapangannya, isu-isu menyangkut dengan pemilu curang itu tidak bisa dihambat. Kemudian keributan PDIP dengan Prabowo terbangun secara serius. Maaf, saya juga mengatakan Prabowo dan Gibran ini bisa menang. Karena akan terjadi perang kekuatan modal dan pemerintah terbelah dan mereka ada dalam ruang yang strategi. Pasukan Amin kan di luar negara. Tapi yang kala ini bisa menggalang bukan lagi Anies Imin, tapi teori Gatot Nurmantio terjadi. Mereka akan kembali ke pusat gerakan perubahan untuk melakukan revolusi. Karena 2 kekuatan ini berantem di dalam ruang negara. Karena sebagian orang mengatakan PDIP misalnya Ibu Mega dengan istana ribut. Kalau medan keributan di luar negara tidak menarik, mereka diusir sama kelompok perubahan. Anda jangan bikin onar di luar pemerintahan. Anda ini bagian dari kerusakan. Maka hari-hari mereka saat ini PDIP yang saya baca, mereka lagi mencari pintu-pintu masuk untuk membuat ledakan keributan di dalam pemerintahan. Ini bisa terjadi. Nah, Menko Polhukam sudah bergabung. Ini pintu masuk yang sangat efektif. Jadi begini bro, ada satu hal yang menurut saya
agak kurang ajar ya. Ketika Surya Paloh mencalonkan Anies, betapa panasnya istana. Konsekuensinya udah kita lihat tuh, 2 menteri akhirnya dicokok kan. Dizalimi. Istilah dizalimi juga nggak pantas. Tidak pantas. Artinya gini, korupsinya akhirnya diproses. Yang korup kan banyak kan, tetapi kan diciduk lah. Tetapi sekarang ini kita sudah bisa pastikan kalau Prabowo mencalonkan diri, maka ada split tiket. Bayangkan ada Menko Polhukam. Itu yang tadi saya bilang, mereka akan ribut dalam ruang. Iya, maksudnya gini, ada Menko Polhukam yang menjadi koordinator capres, sementara dia sendiri cawapres. Kalau mereka tidak diberhentikan oleh Jokowi, atau cuma diberhentikan salah satu saja, tidak bisa, Jokowi nggak bisa berhentikan mereka. Ya akhirnya gimana jalannya pemerintahan ini? Ya tadi itu abang. Itu mereka saling ibaratnya saling. Kalau per hari ini diskusi yang lebih senyap dan strategis di kalangan yang sedang merancang ledakan di dalam pusat kekuasaan itu mengatakan mereka sudah mengidentifikasi pintu-pintu masuk. Kalau sampai misal pengentalan dukungan terhadap Prabowo menguat, maka perang di dalam internal pemerintahan itu pecah. Tidak mungkin mereka di luar ini, di dalam ini. Ini seperti peristiwa 2004, di mana SBY di stigma terzalimi, kemudian dalam pemerintahan itu pecah dan menguntungkan SBY. Ya, tapi dia keluar. Nah, momen itu mau dilakukan oleh PDIP. Mahfud akan keluar. Mahfud akan keluar. Mahfud keluar terus dia bawa itu kan data-data. Iya, sebagai orang yang dianggap dizalimi gitu ya. Dia keluar, dia bawa data-data yang dia sering umumkan. Saya sudah pegang data intelijen, data ini, data itu. Nah, itu bahaya itu. Dan kalau seandainya, ini mohon maaf ya, kalau seandainya Mahfud keluar, kan banyak orang yang mengatakan bahwa Pejaten itu perlu kepada Banteng kan. Jadi gimana posisinya? Ya, saya membayangkan kekacauannya luar biasa itu. Polisi, tentara kan bergabung di kubu Ganjar Mahfud. Tinggal kita lihat Ibu Megawati saja. Lagi-lagi kalau saya lagi nunggu, ada katanya saya dengar Ibu Mega itu lagi mau menggelar forum semacam diskusi lintas tokoh-tokoh kritis. Kalau forum itu dibuka bisa terjadi sinergi dan bisa, kita tidak tahu apa yang terjadi. Sebagian mengatakan ini konflik akan berujung pemilu batal. Sebagian mengatakan saling menyandra, ini ya Indonesia bisa macam-macam kalkulasinya. Bisa destabilitas, bisa disintegrasi. Misalnya ya, kalau PDIP, let's say Ganjar muncul sebagai orang yang dizalimi dalam tanda kutip. Dia keluar dari pemerintahan seperti SBY sebelumnya, ya tahun 2004. Menurut Anda jualan itu bakal laku nggak? Bisa laku. Bisa. Jadi mereka boyong. Kan kita sudah bahas di sini. Abang saja yang lupa bahwa bisa kemungkinan PDIP sementara melakukan play victim. Iya. Yang dia narik semua menterinya. Dia sekarang ini lagi ingin memberi pesan yang semakin hari semakin terang. Gua mau oposisi nih. Ya kan? Tidak ada manusia yang sempurna, semua hilaf. Ya mungkin inilah cara kami PDIP yang selama ini mungkin juga menjadi korban dari Jokowi. Tapi dia membuka pintu. Rencana kan hari ini saya diundang, cuma kan tiba-tiba dibatalkan. Dan saya nggak mau hadir. Diundang untuk? Ya bagaimana lah. Tidak bisa saya buka di sini. Karena kalau partai yang berada di kubu negara ini dia tiba-tiba berubah karakter menjadi oposisi, kita harus lihat. PDIP ini pernah nggak disukai tahun 2099 abang. Stigma macam-macam. Tapi sejak 2004, 2009 dia menjadi hubungan yang kuat dengan masyarakat dalam rangka mengoreksi kekuasaan SBY. Padahal kekuasaan SBY bagus, tapi rakyat masih bersimpati sama PDIP. Minimal lebih bagus dari kekuasaan kalau sampai Ibu Mega, Pak Mahfud, Pak Ganjar mengumumkan kita hilaf, memang kita salah, tidak ada manusia ini, bisa. Karena banyak juga tokoh kritis di kubu. Jadi nanti kubu perubahan malah berebut panggung dengan. Nah, itu yang kita khawatir. Makanya kalau sudah bermain di partai politik, saran di awal itu mohon didengar.
untuk menghentikan semua rekayasa itu, maka yang abang bilang itu kembali kepada politik yang organik. Politik yang organik, gerakan perubahan itu berbasis solidaritas rakyat, bukan tarikan elit kepentingan partai. Kalau elit sih bisa dicitrakan kan? Bisa, besok jaketnya berubah-berubah. Iya. Hari ini tiba-tiba. Kita udah berapa lama nih abang? Ini termasuk lama ya diskusi kita ya. Saya sengaja kalau bro belum mau berhenti saya nggak berhenti. Saya terserah abang. Itulah enaknya di era channel. Di era channel itu tidak ada orang yang dibatasi. Tidak ada sortir, tidak ada sensor. Dan kita live. Yang kita jaga etika, ya kan? Cuma semua kritik kita kan tujuannya bagus. Iya, bukan untuk memojokkan orang. Kita misalnya siapapun yang berkuasa dia bisa menjamin Indonesia baldatun thayyibatun, tidak nangkepin orang yang berbeda pendapat, ya itu it's more than enough bagi kita, ya kan? Rezeki kan Allah yang ngatur. Tapi jangan sampai kemudian. Saya mau kasih ini sedikit abang. Boleh, karena pertanyaan abang saya bagus itu pertanyaan. Apakah PDIP bisa berubah dengan bisa terhubung dengan kelompok perubahan? Saya kira harus belajar dari masa lalu PDIP. Pernah berhadapan dengan kelompok Islam itu kuat sekali di poros tengah itu kan. 99, 99, bahkan keras itu. Mereka paksakan Gus Dur naik dan kemudian terjadi rekonsiliasi, pembagian kekuasaan. Bisa kan kalau Ibu Megawati misal panggil RH tanda petik, sudahlah representasi civil society ini kita gabung aja. Kita pastikan dua pasangan maju untuk bertanding. Siapa namanya, Anies dan Ganjar. Siapapun menang kita bagi kekuasaan, bisa saja. Jadi ada. Karena dua-dua kan korban. Kita punya the common enemy nih. Musuh-musuh bersama. Dua-dua menjadi korban pengkhianatan. Jokowi mengkhianati PDIP, Prabowo mengkhianati Barisan Perubahan Umat Islam. Tapi kalau lobby itu antara Ibu Mega dengan Surya Paloh tidak bisa. Rakyat curiga terjadi deal di antara elit partai, atau PDIP dengan PKS, PDIP dengan PKB, itu tidak bisa. Itu langsung citra Anies hancur. Karena dianggap partai mengatur. Tapi kalau Ibu Mega, misalnya yang saya dengarin lagi merancang forum untuk menyamakan persepsi, tokoh-tokoh yang di lobi seperti Gatot Nurmantio, Refli Harun, iya kan? Kalau saya jangan, saya kritikus biar saya kritik terus. Maka ada kesamaan di belakang panggung untuk dalam rangka saling mengatakan, memang yang bikin rusak ini Prabowo sama Jokowi, itu pasti menarik. Maka jurkam perubahan itu bisa menjadi kekuatan untuk memetakan siapa yang masuk di putaran pertama. Iya kan? Di situ kuncinya. Tapi kalau di kubu Jokowi Prabowo ini sudah nggak usah kita ngomong lagi bang. Ini udah hanyut. Ini sisa-sisa yang hanya bertahan dalam nostalgia palsu. Kenapa demikian? Karena orang lupa. Prabowo hari ini menarik Gibran itu tidak beda dengan Prabowo tahun 2014 menarik besannya SBY Hatta Rajasa. Yang tujuannya sama. Pandangan dia menarik besan SBY Hatta Rajasa bisa memanfaatkan kekuasaan SBY. Terbukti kalah. Tapi waktu itu kan SBY memang netral kan, lebih. Tidak abang. Oke, that's okay. Saya mendukung. Diam-diam ya. Dan pemerintahnya solid, kendali pengawasan suaranya di KPU kuat. Kenapa Jokowi menang? Saya kasih tahu. Karena PDIP mundur diri dan menyerahkan Jokowi kepada rakyat. Maka muncullah kelompok progresif relawan rakyat itu yang bikin. Kalau kita letakkan konteks hari ini udah out of date itu ya. Gitu. Jadi sekarang dia ngambil Gibran itu hanya untuk mengembalikan jalan kekalahan saja. Karena sama di pusat kekuasaan. Saya malah tiba-tiba Anies ini sebenarnya kan sudah seperti jalan Jokowi 2014 sebenarnya kan, yaitu dia menyerahkan dirinya kepada rakyat. Iya kan, sudah bahasanya udah kan. Tapi jangan sampai di capture by the political party kan, atau political party. Kalau saya nggak mau curiga terlalu jauh. Sampai sejauh ini partai politik sudah menjawab apa yang diinginkan oleh rakyat, memastikan Pak Anies jadi calon, mendaftarkan. Untuk sementara itu more than enough ya, for the time being. Artinya datang ke KPU mengantar Anies dan mendaftar itu kan sebenarnya secara moral politik partai mengatakan kita sudah
menjalankan tugas sesuai keinginan rakyat. Nah, sekarang kita kembalikan kepada rakyat. Nah, rakyat berjuang memenangkan 2 orang ini dengan efek yang nanti juga memberi kado indah kepada partai politik, kepada peningkatan suara Nasdem, PKB, PKS dan Partai Umat. Kan rakyat juga begitu kan, mendukung Anies dalam gerakan perubahan yang kuat, maka secara otomatis kelompok rakyat yang mendukung Anies Caimin ini berdampak memompa suara bagi partai-partai yang mengusung. Itu selalu begitu. Tapi kalau rakyat lihat yang mendominasi kelompok partai politik, maka nanti terbelah. Bisa konsentrasinya pecah, saling curiga. Jadi menurut saya bagusnya memang pertarungan partai politik di jalur parlemen.